Jumpa lagi pemirsa dalam petualangan kami di hunting dunia lain. Untuk kali ini kita akan menelusuri sebuah desa yang terkenal mistis, yaitu di Kota Magetan, namanya Desa Terung. Untuk kali ini kita akan mengungkap sebuah batu yang konon diberi nama Batu Lintang. Menurut cerita, Batu Lintang ini sudah hilang kemistisannya. Maka dari itu kita akan ungkap malam ini juga hanya di hunting dunia lain. Ya pemirsa, untuk malam ini saya biasa ditemani Kang Yanto karena saya kalau sendirian tidak mungkin bisa mengungkap misteri ya. Seperti di video sebelumnya ada yang ngajak kadul. Ya, agak bercanda dikit supaya nggak sepaneng gitu ya. Ya, menurut cerita ini katanya Batu Lintang ini kemistisannya hilang karena semenjak juru kuncinya meninggal, itu sama masyarakat sini konon katanya sudah dianggap tidak mistis lagi. Nah ini kalau menurut penglihatan Kang Yanto sebelum kita masuk ke dalam sana, ini gimana Kang? Memang kalau kemistisannya kurang, tapi kayak kerajaan masih ada ya kan? Sekarang banyak-banyak yang di pohon-pohon bambu ini banyak. Nah, terusan katanya ya kan, katanya konon tuh kalau ngambil bambu dari sini dibawa ke desa lain itu akan mendapat musibah ya, itu benar apa tidak nanti kita ungkap lebih lanjut, lebih dalam seperti apa sebetulnya di daerah sini. Nah, itu oke ya, memang sih di sini mitosnya kalau mengambil bambu dan dibawa keluar pasti akan ada hal-hal mistis yang terjadi katanya sih. Oke, maka dari itu supaya pemirsa juga tidak penasaran, mari kita masuk seperti apa suasana di dalam sana. Mari. Ya, assalamualaikum. Ya, begini suasananya pemirsa. Nah, ini dulu pohon beringin. Ini tumbangnya ini ngepas banget bersamaan dengan juru kuncinya yang meninggal. Ini ketika kita masuk di sini, Kang Yanto merasakan suasana apa Kang? Apakah terasa di sini? sebenarnya ada yang hadir ya kan. Oh ya, Baunya agak nggak terlalu enak lah baunya ya, ada sosok sana. sosok apa? Ini belum tahu, baru merasakan baunya ada. Masih ketutupan sama bambu-bambu ya kan. Iya. Nah di sini kita ini udah masuk kayak kerajaan. Oh, kerajaan. Ya, tapi kecil sini. Dan itu gapurannya ini udah masuk. Nah, ini dulunya kalau dilihat ini pelatar ya kan, yang buat orang meminta kayak gitu sama juru kunci di sini. Oh, gitu ya. Terus minta ya kayak gitu, nanti kita netralisir semua supaya tidak disalahgunakan batu ini. Nah, konon katanya juga sih dulu di sini ada sumber. Nah, katanya air itu bisa buat pengobatan, buat orang stres, buat penyembuhan kayak gitu. Nah, emang sebenarnya itu supaya tidak disalahgunakan. Soalnya semuanya itu kan penyembuhan atau apa itu dari Allah ya kan? Nah, memintanya pada Allah aja. Emang semuanya ada perantara, tapi jangan sampai mempercayai 100% benda-benda itu. Oh, berarti mungkin itu ya penyebab kenapa tempat ini sudah tidak dianggap mistis lagi, karena dulu kemungkinan waktu juru kunci masih ada, orang-orang itu selalu ditemani juru kunci di sini ya. Ya, ini pelatar. Iya.
Itu menurut terawangan Kang Yanto ya. Mungkin kita bisa lihat batunya dulu ya. Biar nanti ada mistisnya atau gimana itu pemirsa. Supaya pemirsa nggak penasaran. Ya ini pemirsa, ini batunya besar banget ya. Ini masih ada. Ini melebihi apa? Masih ada pusaka di sini Kang? Oh, juga ada saji yang baru saja ini buat itu. Tapi itu disalahgunakan. Ini kalau nggak minta nomor, juga minta rezeki. Nah itu. Dengan nanti kita netralisir supaya tidak disalahgunakan. Dan ada pusaka itu yang membuat apa itu menggoda manusia itu supaya menyembah di sini. Kita ambil supaya tidak disalahgunakan, nanti kita buang atau gimana aja. Gimana baiknya? Setuju. Ini apakah bekas sesajinya ini baru ya kan? Kalau Baru. dilihat ya. Baru. Oh. Banyak sekali ini. Oh iya ini Coba. baru pemirsa, berarti walaupun kemistisannya sudah agak berkurang. Oh iya baru deh. Ini Tapi ini juga ada bekas dupa, ini dupa. Oh iya banyak ini Mas. Berarti ya masih masyarakat tuh masih ada yang menyalahgunakan tempat ini ya, walaupun karena masih ada pusaka tadi. oh gitu. Ya, karena masih ada pusaka, Oke, jadi ya. pamor atau cerita dulu itu sudah termasuk ke mindset mereka, jadi Iya, ya masih digunakan terus. Sebetulnya sudah nggak seberapa mestinya. gitu ya. Nah, kalau ini aku lihat batu lintang kemukus. Batu lintang kemukus jatuh di sini. Batu lintang kemukus itu enggak setiap orang bisa tahu, jarang sih bintang kemukus itu bentuknya kayak gini. Ini batunya melebihi Ini ada batu ada gajah benda yang pusaka pernah ini. kita telusuri. Nah, Gimana? benda pusakanya. Kali-kali bercanda ya. Ya ini real pusaka yang bisa dilihat semua orang gitu ya. Kalau yang pusaka goibnya kira-kira Ada. bentuknya apa kan? Keris atau Belum batu? tahu, Belum tahu. Ya. Oh gitu. Nanti kalau masih terpendam itu bisa melihat cahayanya aja, tapi bentuknya itu belum tahu. Oh gitu. Ya, ya. Nanti kita ambil, setelah kita ambil baru tahu wujudnya apa. Itu nanti terserah mau dibuang atau gimana supaya tidak disalahgunakan. Berarti nariknya nanti kan? Oke, jadi kita kemana lagi? Ke daerah yang kuat. Oke, pemirsa, kita ikuti Kang Yanto. Kameramen hati-hati, tim hati-hati ya. Kita masuk ke daerah dalam bambu-bambu pemirsa, yang menurut Kang Yanto paling kuat energinya. Oke, wow. Ini kayaknya cocok untuk tempat pembuktian. Ini Oh iya. cocoknya sangat tinggi. Wow. Saya juga merasa sih agak gimana gitu ketika masuk sini gitu. Namanya udah beda. Iya, awalnya udah beda, bener udah beda. Dan saya juga merasa di sini tuh sangat ramai sekali. Selain kita tuh ada lagi. Bagus. Buat nanti. Oke. Berarti paling energi paling terkuat di sini ya, Kang? Nanti untuk iya. Heeh. Oh gitu. Banyak yang berbantu. Di selatan itu ada satu melihat ke sini. Oh iya. Apa kan mbak-mbak? Bukan. Sosok yang besar, hampir seperti gitu genderuwo, tapi sangat tinggi, besar sekali. Matanya merah. Oh, kebanyakan mesti matanya merah ya. Nah, dia kan berani nantang Kang. Tapi kalau kemungkinan dia akan bisa nampak ke kamera itu ada nggak? Kalau nampak ke kamera agak susah sih. Mungkin kayak bayangan, kayak apa itu. Kalau Iya. sosok nyata agak susah. Tapi coba nanti lah, gitu, ya kan. Oke. Siapa tahu bisa. Allahu alam. Oke. Mungkin kita mau naruh kamera sekarang atau gimana Kang?
terserah mau kita ambil dulu benda pusakanya Oke. atau taruh kamera dulu. Mungkin supaya lebih optimal, kita akan melihat Kang Yanto menarik benda pusaka yang dimaksud di dekat batu tadi pemirsa. Supaya untuk menanggulangi, supaya tidak ada kesalahpahaman, ya, penyalahgunaan di tempat ini lagi, khususnya yang berbau kemusyrikan. Oke, yuk Kang. Ya jin, ya kodam, ya roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang katanya ya kan, tonton terus video saya sampai akhir supaya tidak salah paham, tidak menimbulkan fitnah. Ini kan, ini real atau rekayasa, kalian sendiri yang menilai. Kalau memang kalian pikir ini settingan, buat aja itu sebuah hiburan, nggak usah membuli orang, nggak usah apa. Kalau emang nggak percaya atau ini palsu atau apa, real atau rekayasa, kalian lebih baik datang menemui saya atau ikut hunting bersama saya, bersama teman-teman, bersama tim, biar tahu realnya kayak apa, itu real atau rekayasa. Nah, karena apa? Banyak sekali yang meneror saya, katanya mau membongkar atau apa. Emang 80% YouTuber penarikan atau apa itu hoax. Tetapi tidak semua. Jangan pukul rata, karena ada yang real. Ya kan? Nah, kayak aku buat sama Master Oda membuat video hunting kayak gini. Itu bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk mencari nama. Ya kan? Tetapi mau membuka pikiran manusia-manusia yang sering menyembah batu, menyembah berhala, karena ini bukan tempat untuk meminta. Karena tempat meminta itu hanya kepada yang di atas, bukan tempat-tempat jin. Karena kamu yang meminta sama jin, kamu itu manusia lebih sempurna daripada jin. Jadi nggak usah takut, nggak usah apa, nggak usah memohon sama jin, nggak usah apa. Nah, di sini aku akan membuktikan kalau ini, ya aku nggak bisa bilang ini real atau rekayasa. Karena apa? Nanti aku bilang real, kalian bilang rekayasa. Kalian buktikan sendiri di videoku ini, lihat baik-baik tanpa ada apa-apa. Ya. Di sini aku akan mencoba menarik sebuah kodam atau pusaka yang sering membantu manusia mewujudkan apa yang manusia minta, harta, tahta, wanita. Itu yang menghancurkan manusia sebetulnya. Kendalikan hawa nafsu kamu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat. Jangan lupa sholat 5 waktu, itu kunci yang utama. Sabar. Kamu menjalani kehidupan tidak sabar, kamu akan ditipu daya oleh jin. Kosong. Ini bukan trik sulap, bukan apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya jin, ya kodam, ya roh, hadir, hadir, hadir.
jin. Waspadaan. Syar. Hadir. Hadir. Astagfirullah. Oh, maaf. Astagfirullah. Panas. Ini sosok yang sering apa itu kodam yang sering bersembunyi di sini itu yang mengabulkan apa yang diminta sama di sini. Iya, iya. Oke. Ini aman dipegang nggak kan? Ya pemirsa, hasil penelitian dari Kang Yanto. Warnanya mirip sama sesuatu yang dikasih sama kita waktu di ngerong ya. Tapi kalau yang di ngerong itu agak ada hitamnya. Iya, Nah, iya ya, ada hitamnya. Ini kan murni emas, murni. kuningan. Kayak Iya. kujang tapi nggak tahu. Oke, ntar kita buang pemirsa. Iya, tak apa-apa. Kalau kita simpan bisa jadi kita tersugesti ini punya kekuatan, makanya lebih aman. Oh, guys. Kang Yanto kakinya masih ini. Ya nanti ya nggak Kang Yanto gimana kebijakannya terhadap benda ini ya.
pemirsa, kita sudah penelusuran di tempat ini sekaligus tadi juga sudah pembuktian dan juga penarikan benda pusaka. Ya, mungkin saya akan tanya Kang Yanto, kira-kira suasana sekarang bagaimana Kang, dan kira-kira juga apa yang pesan yang harus disampaikan lagi kepada pemirsa yang nonton? Kalau auranya tadi kan negatif sekali. Nah, kalau sekarang udah berkurang, ya masih tapi berkurang kan gitu. Kalau hari ini langsung dihilangkan semua nggak mungkin, ya kan? Soalnya kalau menetralisir tempat kayak gini, apalagi dulunya di tempat apa itu pakai pemujaan, bahkan sampai sekarang masih, itu butuh paling nggak 2 malam. Nah, yang penting pusatnya, ya kan, yang ngasih sama orang-orang yang meminta itu udah kita ambil, itu udah cukup supaya tidak disalahgunakan lagi di sini. Itu aja. Oke. Ya, semoga dengan apa yang kita lakukan di sini, karena kita bukan cuma membuat konten, karena kita juga mencoba membuat tempat ini yang dimana ada masyarakat yang bilang di sini kemistisannya berkurang. Semoga dengan datangnya kita di sini kemistisannya lebih berkurang lagi, sehingga tempat ini tidak disalahgunakan lagi untuk sarana kemusyrikan, ya, terutama meminta jin seperti yang disampaikan oleh Kang Yanto awal-awal tadi. Oke, tetap ikuti terus petualangan kami di channel Oda Diego dan di channel Sunti Sang Indigo hanya di Hunting Dunia Lain.